Augusto Sulistyo, Ya, aktivis GMNI dan pusat jaringan reformasi aksi. pusat informasi Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi. Augusto Sulistyo, Ya. aktivis GMNI dan pusat informasi jaringan aksi reformasi PIJA. Ya. Ini lebih tertarik pada dunia cyber. Apa yang membuat abang menjadi konsen dalam dunia digital ini? Ya, yang pasti karena saya mengikuti zaman ya. Artinya kalau di zaman waktu itu saya masih jadi aktivis mahasiswa, pernah di GMNI, meskipun saya tidak tuntas di GMNI, hanya pernah mengikuti beberapa kali saja kegiatan di Universitas Diponegoro pada saat itu. Kemudian saya ya di Undip, kemudian saya lebih aktif itu di Pusat Informasi Jaringan Aksi Reformasi atau Sambung lagi bang. ya. Ya, jadi saya mengikuti zaman. Kalau pergerakan di masa Orde Baru itu kita menggunakan cara manual, non digital. Misalkan bagaimana kita menyebarkan berita atau menyampaikan pesan melalui propaganda pada saat itu menggunakan fax mail, menggunakan surat, menggunakan pager, atau bahkan menggunakan radio komunikasi saat itu. Dan sesuai perkembangan zaman, kita sekarang masuk ke zaman era digital. Nah, maka saya mau tidak mau saya gunakan informatika berbasis digital. Nah, disitulah saya baru mengistilahkan sebagai aktivis cyber. Karena aktivis cyber itu kan sebetulnya kan hanya peralihan ketika kita dari zaman non digital masuk ke zaman digital. Tapi fungsinya sebagai aktivis yaitu orang atau personal yang memang peduli terhadap kegiatan apapun yang sifatnya kemanusiaan tanpa pamrih. Itu yang disebut aktivis. Jadi aktivis bukan pekerjaan yang untuk mencari kekayaan, mencari kekuasaan, tetapi aktivis adalah sebuah pengabdian yang tidak ada paksaan. Nah, kebetulan sekarang eranya digital, jadi saya istilahkan adalah the activist cyber. Oke. Ukuran efektivitas dari cyber ini melalui penyebaran digital ini bagaimana? Ya, saya rasa dengan adanya perkembangan informatika digital justru ini sangat membantu sekali bagaimana kita bisa melakukan informasi komunikasi melalui dunia digital yang sudah dirancang sedemikian rupa melalui infrastruktur Google. Itu kita bisa berkomunikasi antar negara, antar daerah, bahkan lintas batas benua. Seluruh dunia kita bisa melakukan komunikasi dengan siapapun dan kapan saja dengan mudah. Justru itu sangat positif. Baik bang ya, kan dampak positifnya perkembangan informasi dan penyebaran informasi cepat. Ya. Akan tetapi kita melihat sekarang dalam era digital ini malah aktivis yang turun ke jalan menjadi lebih sepi karena orang lebih asik dalam dunia medsos atau netizen. Apa betul itu statement saya ini? Ya, betul. Kalau kita mau melihat perbedaan itu kan sangat nampak sekali ketika tahun 98 ya terjadinya reformasi, bagaimana masyarakat itu antusias melampiaskan pendapat-pendapatnya, argumentasinya di lapangan secara masif, dan hari ini orang bisa menyalurkan pendapatnya atau argumennya secara masif, dia bisa melalui medsos. Memang di sini ada perubahan peradaban ya. Saya mengistilahkan perubahan peradaban yang tadinya orang itu bisa menyalurkan informasi harus bertemu atau dengan cara turun ke jalan, dan ada satu penyampaian informasi yang bisa dilakukan secara digital, yaitu tadi medsos misalkan. Ini adalah bentuk-bentuk era-era baru di zaman digital, sehingga itulah yang membedakan atau bisa saja ya disebut kenapa hari ini orang tidak turun ke jalan atau demo secara masif dibandingkan 98. Begitu. Jadi membentuk warga internet ya, warga net ya, netizen ya. Itu memang tertarik dalam dunia digital ini, memang bakat sejak dari muda waktu mahasiswa atau sekarang mengikuti perkembangan zaman? Ya, kalau dunia informasi sebetulnya saya sejak kecil memang saya sudah hobi ya. Pertama saya kan hobi elektro, sejak SD saya hobi elektro.
Di situ saya sudah bermain bagaimana membuat elektronik, suara bel, kemudian komunikasi HT, walkie-talkie sampai dengan pemancar FM, kemudian pemancar AM, amplitudometer, single wideband. Saya waktu itu besar di Bandung. Kebetulan di Bandung ini kan kota yang sangat kreatif ya. Saya di situ bisa mengembangkan hobi saya dengan elektronik gitu. Kemudian kebetulan bapak saya adalah seorang militer dengan potnya CHB, yaitu perhubungan. Saya ketika bapak saya dinas sebelum berangkat, saya sering menggunakan radio komunikasi Cobra atau PRC yang ada di mobil Range Rover bapak saya. Kemudian pemancar atau alat komunikasi bapak saya itu saya copot, saya oprek, saya utak-atik, saya ingin tahu. Karena tipenya saya orangnya ingin tahu. Akhirnya saya tahu bagaimana radio komunikasi itu bekerja. Sehingga akhirnya saya pada saat itu setelah SMA itu saya sudah buka usaha jasa di Bandung, usaha jasa servis alat komunikasi sampai dengan saya juga membuat pancar repeater atau radio pancar ulang RPU. Saya bikin di Bandung, termasuk juga bikin saya stasiun radio FM frekuensi modulasi. Dan bakat itu saya kembangkan terus ke zaman era digital sama saja. Cuman yang membedakan antara radio komunikasi frekuensi modulasi atau amplitudometer, single wideband, AM, SW, kemudian FM dengan HP itu yang membedakan adalah gelombang. Kalau ada gelombang UHF, VHF, kemudian ada gelombang yang lebih tinggi lagi itu yang membedakan dan medianya membedakan. Kalau yang AM itu dia suaranya lebih kotor karena dia pantulan antar bumi. Kalau FM itu harus secara langsung tanpa halangan. Sementara yang di gelombang tinggi yang digunakan oleh handphone sekarang ini dia lebih baik lagi karena dia menggunakan kabel optik. Sebetulnya sama saja sistem kerjanya. Baik. Pak Agus ini waktu kuliah di jurusan elektro atau di umum? Saya kuliah justru di ekonomi. Ekonomi. Kalau elektro itu karena hobi aja. Jadi perpaduan ekonomi elektro ya. Iya, iya. Itu kalau saya kan kita ini banyak yang awam tentang dunia cyber nih kan. Iya, iya. Nah, dunia cyber nih bentuknya apa, tujuan apa, maksudnya apa, menggunakan alat-alat apa begitu. Coba terangkan biar kita nih publik ini bisa tahu tuh cyber. Ya kalau saya kebetulan kan punya organisasi atau semacam perkumpulan, saya mendirikan perkumpulan namanya The Activist Cyber. Saya bikin sekitar 2017 ya, itu beranggotakan tidak lebih dari 15 orang. Saya rekrut dari anak-anak muda yang putus sekolah, saya ambil dari beberapa warnet. Ya di situ kan hari ini kan banyak warnet tuh yang disewa-sewakan, orang main game. Sebetulnya di situ banyak anak-anak muda, mayoritas putus sekolah. Nah, tapi dia punya kemampuan khusus di dunia cyber. Nah, saya rekrut dia, kemudian saya juga belajar juga dengan dia karena ternyata anak muda ini lebih memahami dan lebih mengerti ketimbang saya. Saya usia udah 50 tahun. Sementara anak muda yang usia 70 sampai dengan 17 tahun dan 20 tahun itu mereka memang menguasai karena era digital informatika lahir di zaman mereka. Akhirnya saya rekrut, saya belajar juga sama dia dan saya juga ikut kursus yaitu pada saat itu saya kursus SEO namanya. SEO itu adalah Search Engine Optimize. Apa fungsi SEO? Search Engine itu adalah bagaimana mengoptimalkan algoritma supaya algoritma itu bisa tersebar ke berbagai kalangan dan bisa terbaca oleh banyak netizen atau pembaca. Algoritma itu apa? Algoritma itu dia kalau dalam bahasa matematika algoritma kan hitungan ya, angka jumlah ya. Kalau dalam bahasa cyber itu algoritma itu semacam kosakata atau kalimat atau keyword atau kata kunci yang kita yakini atau kita jadikan sebagai keyword, sebagai kunci, kata kunci. Nah, kata kunci itu kita masukkan dalam sebuah sebagai katakan kelompok lah, kotak ya. Itu sebagai kata kuncinya kita misalkan Indonesia INA. Ketika kita masukkan kata INA, maka keluarlah Indonesia. Nah, semakin sering algoritma itu atau kata kunci itu dimasukkan dalam jalur Google, infrastruktur Google, maka semakin familiar mesin Google atau generatornya Google ini mengenal kita. Jadi lebih mudah familiar. Gitu. Itu yang banyak dimanfaatkan orang untuk berkompetisi di suatu pemilu kan, misalnya di pemilihan kepala daerah, presiden ya kan, di mana nanti namanya sering disebut, itu akan dibaca oleh mesin Google gitu ya, akan muncul, itu disebut trending topic atau apa? Ya, trending topic itu kan dasarnya adalah kita mengkampanyekan, mengkampen sebuah kata
kata kunci tadi, ya. Kemudian di dalamnya itu ada pun berita uraiannya panjang berapa paragraf, tapi kata kuncinya harus ada gitu. Misalkan satu judul artikel, judulnya misalkan ya Jokowi misalkan. Namanya muncul. Nah, nanti ketika kita masukkan baru huruf JO, itu sudah lengkap Jokowi atau Soeharto misalnya. Baru kita masukkan huruf SU di alamat address itu, langsung keluar Soeharto. Karena apa? Karena terlalu sering orang mencari kata itu, membicarakan tentang itu. Jadi trending topic itu banyaknya netizen membaca itu, akhirnya karena sering muncul di tampilan address, ada kan alamat di Google itu searching istilahnya, itu akan menjadi familiar. Nah, ketika menjadi familiar ini dia dikenal oleh Google dan dia akan tampil di setiap tayangan apapun gitu loh. Oke, Bang. Itu bisa jadi tolok ukur nggak? Nama orang sering muncul dalam searching tadi sebagai trending topik tadi, bahwa dia mengklaim bahwa dirinya banyak dikenal orang, banyak masyarakat untuk memilihnya. Ini dunia berbeda. Artinya berbeda. Iya, berbeda. Kalau dalam konteks infrastruktur Google atau SEO, Search Engine Optimist tadi, dia bisa mengatakan diri atau mengklaim dirinya dia dikenal, ya, karena dia dibicarakan, dikenal oleh mesin Google. Artinya ketika kita mencari nama seseorang, dia langsung muncul dengan artikel yang banyak. Itu dia boleh klaim. Dan itu faktanya memang dia dikenal. Ya, tapi dengan dunia pemilu atau pencoblosan gitu ya, itu berbeda karena pencoblosan itu kan tidak saja mereka itu kan dasarnya mencoblos itu kan dipengaruhi oleh banyak hal. Apakah dipengaruhi oleh uang, apakah dipengaruhi oleh karena kecintaan oleh sosok, apakah dia dipengaruhi oleh banyak hal lah ya. Jadi nggak bisa. Jadi kesimpulan dikenal belum tentu dipilih ya kan? Dikenal belum tentu dipilih. Nah, pertanyaan saya selanjutnya ini, masyarakat lebih banyak mengenal dunia digital atau tidak mayoritasnya? Kalau berdasarkan survei, data yang saya dapat itu sekitar 70% sekarang, dulu 60%, sekarang sekitar 70% masyarakat Indonesia dari 260 juta sekian, itu 70% dia sudah mengenal, sudah menggunakan itu. Penduduk desa ya? Ya, termasuk desa juga. Apakah mereka tertarik juga sering menonton YouTube, mencari sesuatu di Google? Nah, itu yang atau hanya konsumsi dari masyarakat perkotaan aja? Nah, itu yang sebetulnya yang harus ditelah lagi, diteliti lagi oleh para kandidat maupun tim sukses yang sekarang sedang berkampanye ya. Kalau konteksnya kayak situ ya. Karena kalau jaringan infrastruktur secara luas di seluruh dunia itu hanya satu, Google. Yang punya jaringan itu hanya Google. Tapi di breakdown lagi di bawah Google tuh ada banyak channel. Misalkan YouTube. YouTube aja ada berapa variannya. Ada jutaan channel, ya kan. Kemudian masuk lagi ke TikTok. TikTok juga ada channelnya lagi. Kemudian masuk lagi ke snack video. Ada lagi ini turunannya. Nah, jadi dengan adanya banyak variasi tampilan atau variasi acara yang ada di jaringan infrastruktur Google, maka di sini diperlukan bagaimana kita mengenalkan tidak saja kandidatnya, tapi bagaimana kita mengenalkan sosmed apa yang digunakan. Kalau YouTube itu nama sosial media, kemudian tadi TikTok nama sosial media, itu kelompok sosial media. Nah, yang digunakan apa? Jadi digital ini salah satu cara kampanye untuk pemenangan aja, tapi tidak menjadi patokan satu-satunya ya kan? Itu disebut perang udara ya kan? Perang daratnya juga dilakukan. Betul, ya kan?